Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kita lagi-lagi masih berada di India nih guys. Kayaknya nggak ada bosan-bosannya ya gue ngebahas satu persatu tokoh dari Wiracarita Mahabharata. Ya, kali ini kita akan membahas seorang wanita yang super duper cantik banget dah. Beliau adalah istri dari kelima Pandawa guys. Tapi kalau menurut pewayangan Jawa, beliau ini hanya menikah dengan satu orang, yaitu Yudhistira. Namun tetap akan kita bahas semuanya ya. Untuk pengetahuan buat kalian semua, bahwa kitab asli Mahabharata yaitu dari India. Ya, dalam pewayangan Jawa sebenarnya sudah diadaptasi yang mengikuti ajaran agama Islam. Oke guys, sekali lagi konten ini juga merupakan requestan dari salah satu tim kemenangan Topan Asfi Channel. Waduh, kemenangan tim sukses ya guys. Ya, beliau adalah Kak Cival, yang menurut kami ya perawakannya 11-12 lah sama Drupadi. Asik. Oke lah guys, penasaran gak sih lo? Oke, langsung aja lah, jangan berlama-lama lagi. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Drupadi alias Pancali atau Yadnyaseni adalah salah satu tokoh dari Wiracarita Mahabharata. Ia adalah putri Drupada, raja di kerajaan Pancala. Ia merupakan saudara Drestadyumna dan Srikandi. Menurut kitab Mahabharata dari India, Drupadi memiliki 5 suami yang disebut Pandawa, dan memiliki seorang putra dari tiap suaminya masing-masing yang disebut Pancakumara. Namun dalam tradisi pewayangan Jawa, ia hanya memiliki seorang suami yaitu Yudhistira dan seorang putra bernama Pancawala. Nah guys, seperti yang tadi udah gue sebutkan ya, bahwa dalam kitab Mahabharata yaitu versi aslinya dan dalam tradisi pewayangan di Bali, suami Drupadi berjumlah 5 orang yang disebut 5 Pandawa. Dari hasil hubungannya dengan kelima Pandawa itu, ia memiliki 5 putra yang disebut Pancakumara, yakni yang pertama Pratiwindya, anak pertama dari hubungannya dengan Yudhistira. Yang kedua ada Sutasoma, anak kedua dari hubungannya dengan Bima. Yang ketiga ada Satanika, anak ketiga dari hubungannya dengan Nakula. Yang keempat ada Srutasena, yaitu anak keempat dari hubungannya dengan Sadewa. Dan yang terakhir adalah Srutakarma, yaitu anak kelima dari hubungannya dengan Arjuna. Dalam Mahabharata dikisahkan bahwa ia dan Drestadyumna tercipta dari api Yatnya yang diselenggarakan oleh Drupada. Arjuna, salah satu anggota Pandawa, memenangkan sayembara memperebutkan Drupadi dan berhak menikahinya. Tetapi akhirnya Drupadi menikahi 5 Pandawa karena kesalahpahaman Kunti, ibu para Pandawa. Setelah melaksanakan upacara Raja Suya, Yudhistira diundang untuk bermain judi di Hastinapura. Ia gagal memenangkan pertaruhan sehingga kehilangan seluruh hartanya, termasuk Drupadi. Akhirnya Drupadi dihina di balairung istana Hastinapura oleh para Kurawa, Sangkuni, dan juga Karna. Saat Dursasana hendak menelanjanginya, Kresna turun tangan secara gaib dan berhasil menyelamatkannya.
Kitab Wanaparwa menceritakan kisah Drupadi yang hidup dalam masa pengasingan di hutan selama 12 tahun bersama para suaminya setelah Yudhistira kalah bermain judi. Ini judi dalam arti untuk menjalin hubungan kekerabatan ya guys, bukan judi main slot. Dalam Wirataparwa, Drupadi menjalani masa penyamaran di kerajaan Matsya selama setahun bersama para suaminya sebelum kembali ke Hastinapura. Setelah Drupadi dan Pandawa kembali ke Hastinapura, para Kurawa tidak mau menyerahkan apa yang semula menjadi milik para Pandawa. Nah tuh guys, makanya jauhi judi dari sekarang. Hancurkan keluarga. Akhirnya meletuslah perang besar di Kurusetra gara-gara judi tuh. Pada akhir kisah Mahabharata diceritakan bahwa para Pandawa dan Drupadi bersuluk dan melakukan perjalanan ke berbagai tempat suci dengan tujuan akhir Himalaya. Di perjalanan, Drupadi merupakan orang pertama yang meninggal dunia. Kisah Drupadi telah menjadi inspirasi bagi berbagai kesenian dan pertunjukan. Dalam bidang sastra, ada banyak buku yang diterbitkan berdasarkan kisahnya. Dalam agama Hindu, ia dihormati sebagai salah satu pancakanya atau 5 gadis. Kumpulan 5 wanita yang dipuji karena kesucian hatinya. Di beberapa tempat di subbenua India, Drupadi tidak hanya diyakini sebagai putri yang sangat jaya, tetapi juga merupakan seorang dewi. Di India, Drupadi dianggap sebagai inkarnasi Dewi Sachi, atau ada yang menganggap Drupadi merupakan inkarnasi dari Dewi Mahakali. Dan beberapa orang India menganggap Drupadi adalah reinkarnasi Dewi Laksmi. Kelahiran Drupadi. Menurut naskah Mahabharata dari India, tempat kelahiran Drupadi adalah Kerajaan Pancala, yang kini merupakan wilayah Bareilly, Uttar Pradesh, India Utara. Drupadi adalah anak yang tercipta dari hasil putra kamesti, yaitu ritual suci atau yatna yang memohon anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Itihasa dan Purana, yaitu susastra Hindu. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa kelahirannya dilatar belakangi oleh dendam pribadi ayahnya, yaitu Drupada terhadap Druna, guru militer dinasti Kuru. Setelah dipermalukan oleh Druna, Drupada pergi ke dalam hutan untuk merencanakan balas dendam. Dia memutuskan untuk mempunyai putra yang akan membunuh Druna dan seorang putri yang akan menikah dengan Arjuna. Nah, kenapa Arjuna? Karena Raja Drupada ini ngefans banget nih sama Arjuna, karena dia orang satu-satunya yang bisa menaklukkan Raja Drupada pada waktu itu ya guys. Dibantu oleh Resi Jaya dan Upajaya, Drupada melaksanakan putra kamesti dengan sarana api suci. Akhirnya seorang pemuda gagah muncul dari api suci tersebut yang diberi nama Drestadyumna, disusul oleh seorang gadis cantik yang kemudian diberi nama Drupadi. Perkawinan dengan Pandawa. Dalam kitab Mahabharata versi India dan dalam tradisi pewayangan Bali, Drupadi bersuamikan 5 orang, yaitu Panca Pandawa, yaitu 5 putra Pandu dari Hastinapura, kerajaan Kuru. Pernikahan tersebut terjadi setelah para Pandawa mengunjungi kerajaan Pancala dan mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi yang diselenggarakan oleh Drupada. Sebelum berada di Pancala, para Pandawa dan ibu mereka yaitu Kunti melarikan diri dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh orang suruhan Kurawa di Waranawata. Akhirnya mereka berkelana dengan menyamar sebagai kaum Brahmana, yaitu kaum pendeta dan rohaniwan, dan bertahan hidup dengan cara meminta sedekah. Dalam kitab Mahabharata terjemahan Kisari Mohan Ganguli, sayembara memperebutkan Drupadi tercatat dalam Adiparwa. Dikisahkan bahwa sayembara tersebut diikuti oleh para ksatria terkemuka di seluruh penjuru daratan Bharatawarsha atau India kuno, termasuk Duryudana dari Hastinapura, Karna dari Angga, dan Salya dari Madra. Para Pandawa berkumpul bersama para ksatria lain di arena.
Tetapi mereka tidak diketahui oleh orang-orang yang mereka kenal karena menyamar sebagai Brahmana. Di tengah-tengah arena ditempatkan sebuah sasaran yang harus dipanah secara tepat oleh para peserta. Yang berhasil melakukannya akan menjadi suami Drupadi. Para peserta mencoba untuk memanah sasaran di arena, tetapi hampir semuanya gagal. Karena berhasil melakukannya, tetapi Drupadi menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak mau menikah dengan kaum Suta, yaitu golongan kusir, sebab karena adalah anak angkat seorang kusir. Versi lain menceritakan bahwa tidak ada penolakan dari Drupadi, sebab panah Karna meleset sehingga ia gagal memenangkan sayembara. Setelah giliran Karna, Arjuna tampil ke muka dan mencoba memanah sasaran. Panah yang dilepaskannya mampu mengenai sasaran dengan tepat, sehingga Drupadi berhak menjadi miliknya, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Namun para peserta lain menggerutu karena seorang Brahmana diberi hak untuk mengikuti sayembara, sedangkan mereka ingin agar sayembara tersebut hanya diikuti oleh golongan kesatria. Akhirnya keributan tak dapat dihindari lagi. Arjuna dan Bima bertarung dengan kesatria yang melawannya. Kresna yang turut hadir dalam sayembara tersebut tahu siapa sebenarnya para Brahmana yang telah mendapatkan Drupadi. Dan ia berkata kepada para peserta bahwa sudah selayaknya para Brahmana tersebut mendapatkan Drupadi, sebab mereka telah berhasil memenangkan sayembara dengan baik. Pandawa pulang ke pondok kediaman mereka dengan membawa serta Drupadi. Sesampainya di sana, mereka datang menghadap Kunti dan mengatakan bahwa mereka membawa biksa atau sedekah hasil meminta-minta. Kunti menyuruh agar mereka membagi rata biksa yang telah diperoleh. Namun ia terkejut ketika tahu bahwa putra-putranya tidak hanya membawa hasil meminta-minta saja, tetapi juga seorang wanita. Kunti tidak mau berdusta, maka Drupadi pun menjadi istri 5 Pandawa. Perkawinan Drupadi dengan 5 Pandawa merupakan contoh langkah dari praktik poliandri yang ditemukan dalam kesusastraan Sansekerta. 5 Pandawa bersepakat bahwa mereka akan menjadi suami Drupadi secara bergiliran dengan jangka waktu 1 tahun untuk 1 Pandawa. Hukuman bagi yang melanggar perjanjian tersebut adalah pengasingan selama 1 tahun. Upacara Raja Surya. Nah guys, di upacara inilah asal muasal dendam Duryudana bergejolak pada Pandawa dan tentunya Drupadi. Nah inilah yang akan menjadi sebab musabab Duryudana mengundang para Pandawa dan Drupadi dalam permainan dadu. Dalam naskah Sabhaparwa bagian kedua Mahabharata, diceritakan bahwa para Pandawa yang dipimpin Yudhistira membangun sebuah istana megah di daerah Kandawaprastha, yang akhirnya diberi nama Indraprastha dan Sakraprastha. Lalu menyelenggarakan Raja Surya di sana. Pada saat upacara Raja Surya diselenggarakan, seluruh kesatria di penjuru Bharatawarsha diundang termasuk Duryudana dan para Kurawa. Setelah upacara Raja Surya usai, Duryudana dan Sangkuni terkagum-kagum dengan isi istana Indraprastha. Pada suatu ruangan, Duryudana mengira lantai yang terbuat dari kristal adalah sebuah kolam. Di ruangan yang lain, ia mengira sebuah kolam sebagai lantai. Duryudana tidak mengetahuinya sehingga ia tercebur. Hal itu membuat para Pandawa kecuali Yudhistira tertawa terbahak-bahak. Dalam adaptasi Mahabharata diceritakan bahwa Drupadi juga turut melihat kejadian tersebut dan berkelakar. Putra orang buta juga buta. Kisah ini tidak terdapat dalam naskah Mahabharata berbahasa Sansekerta, tetapi sisipan oleh para penulis skenario. Dalam naskah Sabhaparwa berbahasa Sansekerta, Drupadi tidak disebutkan ada saat Duryudana tercebur di istana para Pandawa. Meskipun demikian, Duryudana tetap merasa terhina atas reaksi para Pandawa saat ia tercebur ke kolam. Saat kembali ke Hastinapura, ia menceritakan isi hatinya kepada Dhritarashtra.
Setelah menyaksikan kekayaan dan kemewahan yang diperoleh para Pandawa, akhirnya memicu rencana perebutan kekayaan Pandawa melalui permainan dadu. Permainan dadu. Dalam naskah Subaparwa, setelah menghadiri upacara Raja Surya, Duryudana berdiskusi dengan Sangkuni tentang cara untuk merebut kekayaan Pandawa. Sangkuni menyuruh Duryudana agar mengundang Yudhistira main dadu dengan taruhan harta istana dan kerajaan. Duryudana menerima usul tersebut karena yakin bahwa pamannya tersebut merupakan ahli permainan dadu. Duryudana kemudian menghasut Dhrestarashta agar mengizinkannya bermain dadu. Setelah rencana disusun dengan baik, undangan dikirimkan kepada Yudhistira. Ia tidak menolak untuk memenuhi undangan. Permainan diselenggarakan di Balairung Istana Hastinapura. Mula-mula Yudhistira mempertaruhkan harta, tetapi lambat laun taruhan semakin membesar hingga mencakup istana dan kerajaannya setelah dihasut oleh Duryudana dan Sangkuni. Semua taruhan dimenangkan oleh Duryudana sehingga Yudhistira kehilangan harta bendanya dalam permainan tersebut. Kemudian ia mempertaruhkan kebebasan saudara-saudaranya, termasuk kebebasan dirinya sendiri. Setelah semua taruhan dimenangkan Duryudana, maka Yudhistira mempertaruhkan Drupadi. Atas hasutan Duryudana dan Sangkuni, sekali lagi Yudhistira kalah dan Drupadi diminta untuk hadir di Balairung karena dianggap sudah menjadi milik Duryudana. Dasar bejat ya Duryudana ya. Duryudana mengutus bawahannya yang bernama Pritikami untuk menjemput Drupadi, tetapi Drupadi menolak. Setelah gagal, Duryudana menyuruh adiknya yang bernama Dursasana untuk menjemput Drupadi. Karena bersikeras untuk tidak hadir, maka Drupadi diseret oleh Dursasana. Rambutnya ditarik sampai ke Balairung. Di hadapan para tetua dan sesepuh dinasti Kuru yang hadir pada saat itu, yaitu Bhisma, Krepa, Druna, Palika, Widura, dan Dhrestarashta, Drupadi mempertanyakan hak apa yang dimiliki oleh Yudhistira untuk mempertaruhkannya dalam permainan tersebut. Wikarna, adik Duryudana, memohon kepada tetua dan dewan kerajaan untuk menjawab pertanyaan Drupadi. Ia berpendapat bahwa Drupadi tidak dimenangkan secara sah, sebab Yudhistira telah kehilangan kebebasannya saat ia mempertaruhkan Drupadi. Karna menanggapi Wikarna dan menyatakan bahwa saat Yudhistira kehilangan segala miliknya, ia juga telah kehilangan Drupadi tanpa harus mempertaruhkannya. Karena menyebut Drupadi sebagai petur karena menikahi 5 lelaki dan mengatakan bahwa menyeretnya ke tempat ramai adalah hal yang wajar. Ternyata dia masih dendam sama Drupadi ya guys, karena pernah ditolak. Ia pun memerintahkan Dursasana untuk melepaskan pakaian Drupadi. Karena para suaminya dibuat tak berdaya, maka Drupadi meminta bantuan kepada Dewa Kresna. Berkat kesaktian Kresna, maka pakaian yang dikenakan Drupadi tidak akan ada habisnya saat ditarik oleh Dursasana. Akhirnya Dursasana berhenti karena kelelahan, sedangkan Drupadi masih tetap berpakaian. Saudara Duryudana yang menentang upaya pelecehan Drupadi adalah Wikarna dan Yuyutsu. Setelah gagal menelanjangi Drupadi, Karna menyuruh Dursasana untuk membawa Drupadi ke kediaman dayang-dayang dan berpesan kepada Drupadi agar memilih suami lain. Tidak seperti Yudhistira yang mempertaruhkan istrinya sendiri. Tak lama kemudian serigala melolong dan pertanda buruk segera dirasakan oleh tetua dinasti Kuru. Gandhari masuk ke Balairung dan memohon kebijakan Dhrestarashta. Menyadari bahwa masa depan keluarganya dapat terancam, maka Dhrestarashta memberi kesempatan kepada Drupadi untuk mengajukan permohonan. Pertama, Drupadi memohon agar Yudhistira dibebaskan. Kedua, ia memohon agar Pandawa dibebaskan dan senjata mereka diserahkan kembali. Saat Dhrestarashta menanyakan permohonan yang ketiga, Drupadi menjawab bahwa wanita kesatria hanya cukup untuk mengajukan 2 permohonan, sebab 3 permohonan dianggap tanda keserakahan. Dhrestarashta pun mengabulkan permohonan Drupadi dan mengizinkan para Pandawa pulang kembali ke istana mereka.
Tak lama setelah para Pandawa memperoleh kembali harta benda milik mereka dan dalam perjalanan menuju Indraprastha, utusan datang menyusul mereka dan menyampaikan pesan dari Hastinapura tentang permainan dadu yang kedua. Yudhistira tidak menolak dan kembali ke Hastinapura beserta para Pandawa dan Drupadi. Aduh, gua kadang kesel juga ya sama Yudhistira. Cuman memang udah kayak gitu sih jalan ceritanya ya. Ya udahlah, kita nikmatin aja. Sebelum bermain, Sang Puni menyampaikan persyaratan permainan tersebut, bahwa yang kalah harus pergi dari kerajaannya selama 13 tahun dengan rincian masa pengasingan ke hutan selama 12 tahun dan setahun itu masa penyamaran selama setahun. Apabila penyamaran terbongkar, maka pengasingan ke hutan harus diulang lagi. Seperti sebelumnya, permainan itu pun dimenangkan oleh Duryudana, sehingga Drupadi harus mengikuti suaminya menjalani masa pengasingan. Guys, saat masa pengasingan banyak sekali suka dan duka yang dialami oleh kelima Pandawa dan juga Drupadi tentunya. Di antaranya kunjungan Resi Durwasa dan juga penculikan yang dilakukan oleh Jayadrata kepada Drupadi hingga penyamaran di negara Matsya. Perang Kurusetra. Saat perang antara Pandawa melawan Kurawa berlangsung di Kurusetra, Drupadi berdiam di Eka Cakra bersama para istri kesatria lainnya. Perang berlangsung selama 18 hari. Pada hari ke-16, Bima membunuh Dursasana, memenuhi sumpah yang ia ucapkan saat Drupadi dihina pada peristiwa permainan dadu antara Pandawa dan Kurawa. Ada cerita populer yang biasanya ditampilkan dalam adaptasi naskah Mahabharata. Diceritakan bahwa Drupadi mencuci rambutnya dengan darah Dursasana sebagai tanda pembalasan dendam atas pelecehan yang pernah ia terima saat Pandawa kalah bermain dadu melawan Kurawa. Namun adegan tersebut tidak ditemukan dalam naskah Mahabharata berbahasa Sanskerta. Kematian Drupadi. Dalam kitab Mahaprasthandikaparwa diceritakan setelah klan Resni dan Andaka atau keluarga bangsa Yadawa saling bantai di Prabhasya, para Pandawa beserta Drupadi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kesibukan duniawi dan melakukan perjalanan suci mengelilingi Bharatawarsha sebagai tujuan akhir perjalanan. Mereka menuju pegunungan Himalaya setelah melewati gurun yang terbentang di utara Bharatawarsha. Dalam perjalanan menuju ke sana, Drupadi merupakan orang pertama yang meninggal dunia. Saat Drupadi meninggal, Yudhistira berkata kepada Bima bahwa Drupadi tidak membagi rasa cintanya secara adil kepada 5 Pandawa. Di antara para Pandawa, cintanya kepada Arjuna lebih besar daripada yang lain. Akibat pilih kasih tersebut, Drupadi tidak mampu melanjutkan perjalanan menuju puncak Himalaya. Dalam budaya pewayangan Jawa, khususnya setelah mendapat pengaruh Islam, Drupadi diceritakan agak berbeda dengan kisah dalam kitab Mahabharata versi aslinya. Dalam cerita pewayangan, Drupadi dinikahi oleh Yudhistira saja dan bukan milik kelima Pandawa. Cerita tersebut dapat disimak dalam lakon Sayembara Gandamana. Dalam lakon tersebut dikisahkan bahwa Yudhistira mengikuti sayembara mengalahkan Gandamana yang diselenggarakan Raja Drupada. Orang yang berhasil memenangkan sayembara tersebut berhak memiliki Drupadi. Yudhistira ikut serta, tetapi ia tidak terjun ke arena secara pribadi, melainkan diwakili oleh Bima. Bima berhasil mengalahkan Gandamana dan akhirnya Drupadi berhasil didapatkan. Karena Bima mewakili Yudhistira, maka Yudhistiralah yang menjadi suami Drupadi. Dalam tradisi pewayangan Jawa, putra Drupadi dengan Yudhistira bernama Raden Pancawala. Perbedaan cerita antara kitab Mahabharata dari India dengan cerita pewayangan Jawa disebabkan oleh pengaruh perkembangan agama Islam terhadap sastra Hindu, khususnya Itihasa, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dalam sejarah Nusantara, setelah kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu runtuh pada awal tahun 1500-an, muncul kerajaan Demak yang bercorak Islam.
Pada masa itu segala sesuatu harus disesuaikan dengan hukum agama Islam. Lakon pertunjukan wayang yang diambil dari sastra Hindu tidak diberantas maupun dilarang, melainkan disesuaikan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam kitab asli Mahabharata diceritakan bahwa Drupadi menikah dengan kelima Pandawa, para pujangga Islam memandang poliandri, yaitu memiliki suami lebih dari satu, sebagai hal yang kurang baik. Oleh karena itu, Drupadi versi Jawa pun dikisahkan hanya menikah dengan Yudhistira saja. Ya, itulah guys sekelumit kisah Ratu Drupadi. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian konten kali ini, mohon maaf atas segala kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.